Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Jaroma dengan NIM 2350210100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kewajiban menepati janji menurut Al-Quran dan Hadis. Menepati janji adalah salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Janji adalah amanah yang harus dipenuhi. Dalam Islam, menepati janji merupakan bagian dari tanda keimanan seorang muslim. Sebaliknya, mengingkari janji adalah salah satu ciri dari orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34, yang artinya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perjanjian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga umat muslim dituntut untuk bersikap amanah dan berintegritas tinggi. Rasulullah SAW memberikan teladan yang sempurna dalam menjaga janji. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat terpercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati janji. Pernyataan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara menepati janji dengan kualitas keimanan seseorang. Setiap muslim dipandang memiliki iman yang kurang apabila tidak konsisten dalam memenuhi janjinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip tentang kewajiban memenuhi perjanjian dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Secara umum, asas perjanjian dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asas akad yang bersifat umum, dan yang kedua, asas akad yang bersifat khusus. Adapun asas akad yang bersifat umum antara lain, yang pertama, asas ilaiyah. Asas ilaiyah merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan dalam Al-Quran sebagai misi utama para nabi dan rasul. Yang ketiga, asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan fondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena jujur itu identik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Sedangkan asas-asas akad yang bersifat khusus antara lain, yang pertama, asas konsensualisme. Asas konsensualisme secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan. Dalam hukum syariah, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Yang kedua, asas kebebasan berakad. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang syariah. Yang ketiga, asas-asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pentingnya menepati janji berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan personal, sosial, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Seorang muslim sejati adalah mereka yang konsisten memegang teguh komitmen, transparan dalam berinteraksi, dan senantiasa menjaga integritasnya di hadapan Allah dan sesama manusia. Baik, selanjutnya, menepati janji memiliki banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan Allah dan balasan pahala di akhirat. Dan sebaliknya, mengingkari janji dapat menimbulkan kerusakan seperti hilangnya kepercayaan dan rusaknya hubungan sosial. Jadi kesimpulannya, janji adalah amanah yang harus dipenuhi. Setiap kali kita membuat janji, kita tidak hanya terikat secara sosial, tetapi juga secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan menepati janji sebagai bagian integral dari ibadah dan akhlak kita. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu menjaga janji dan amanah, sehingga meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.